ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min asaris sujud. Wadi orang-orang hanya mencari ridho Allah dengan membuat ini kodifikasi ayat, kodifikasi hadis, sampai kodifikasi ilmiah komplit semua. Baru tahapan berikutnya berjalan. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu sudah digambarkan dalam Taurat dan Injil seperti tanaman. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yujibu dzurra al-yaghidhu bihimul kuffar. Islam itu seperti tanaman, maka setelah ditanam dinegosiasi di Mekah, ditanam ke Persia, ditanam ke Cina, ditanam ke India, tanam ke Eropa, tanam ke Afrika, tanam ke Rusia. Nah, salah satu tempat penanaman ada di Nusantara. Islam dibawa ke sini, ketemu dengan peradaban Nusantara. Makanya Islam bersilaturahmi dengan penduduk Nusantara, silaturahmi ya yang sopan, wong mau nanem, sawahnya sawah Majapahit, sawahnya sawah Sriwijaya, sawahnya sawah Pajajaran, maka nanemnya ya dengan cara sini, silaturahmi yang bagus, jadilah rahmat yang baik. Maka Allah dinegosiasikan di sini, Allah dinegosiasikan di penduduk Nusantara dengan sistem negosiasi lokal. Maka Allah dikenal dengan negosiasinya bernama pangeran. Kan harus bernegosiasi dengan pangeran-pangeran yang ada di sini. Makanya Allah pangeran. Ada pangeran Diponegoro, ada pangeran macam-macam. Sampai orang Malang menyebut sing ngecat Lombok. Sing ngecat Lombok. Lama-lama negosiasi menang. Pangeran-pangeran yang lain kalah, yang menang Allah. Saya ini mestinya ketika dari sana syaikhun, ustadzun, bernegosiasi dengan sini yang mirip kayak saya di sini ini namanya kiai. Makanya kiai yang manusia ketemu dengan kiai yang dari Kebo, Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret, bernegosiasi sampai akhirnya yang menang Kiai Haji, kiai-kiai yang lain kalah. Loh, sekarang yang menang tetap Kiai Haji, tapi karena teman ketika setahun sekali minta mandi, maka Kiai harus mandikan. Kiai Keris, Kiai Tombak harus dimandikan, wong teman kok, jangan ribut. Rasulullah dinegosiasikan di sini namanya Gusti Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng ada Dimas Kanjeng, ada apa? Negosiasi. Sholat dengan sembayang, musola dengan langgar, ternegosiasi semua. Kazar'in seperti tanaman, menegosiasi. Nah, ketika dinegosiasi ini jadi, tiba-tiba orang Indonesia ini sudah menjadi sebuah kekuatan peradaban yang luar biasa. Di sini sudah tidak lagi suku bangsa, sudah lewat. Jadi ketika manusia diciptakan pertama kali, ya ayuhan nas, hei manusia, ribut antara malaikat sama iblis karena prototipe pertama. Resolusinya jadi, yang malaikat nurut, yang iblis fa'angzirni ila yaumi yub'atsun fa bi'izzatika la ughwiyannahum, minta ditunda matinya untuk menggoda manusia. Makanya iblis itu kalau menggoda manusia itu legal karena pernah mendapatkan izin dari Allah. Manusia mengikuti iblis ilegal karena tidak pernah mendapatkan izin, makanya dosa. Nah ini, nah setelah itu beres urusan manusia, iblis, malaikat. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, aku bikin kalian laki-laki perempuan, ribut laki-laki perempuan antara Habil sama Qabil. Setelah itu selesai, wa ja'alnakum bikin berbangsa suku-suku, perang antar bangsa, antar suku. Maka Nabi Muhammad diperintahkan lita'arofu, agar kalian saling pengertianlah antar suku bangsa. Kalau itu sudah kamu lewati fase keributan manusia, keributan laki perempuan, keributan suku, kamu akan sampai kepada tahapan inna akramakum indallahi atqakum.
Orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang paling bertakwa. Indonesia sudah melewati fase itu. Makanya Indonesia, Nusantara waktu itu sudah apa? Sudah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku, bangsa, agama, tetap satu jua. Itu tahun 1300-an. Yang sebelumnya tahun 1250, huru-hara dunia, perang antar suku. Ada suku pemenang namanya suku Mongol di sana, menangan itu. Orang Arab dihabisi sama orang Mongol, orang Eropa dihabisi sama orang Mongol, orang Cina dihabisi sama orang Mongol. Pimpinannya Genghis Khan. Ketika semua bangsa sudah dihancurkan sama Mongol, ada satu bangsa yang belum dihancurkan, bangsa Nusantara. Maka orang Mongol ngirim utusan ke Nusantara, dan kerajaan terbesar di Nusantara waktu itu ada di Malang, namanya Kerajaan Singasari. Maka Menci utusan Mongol datang ke Singasari, oleh Kertanegara dipotong kupingnya sama Kertanegara. Sing akhirnya kemudian Kertanegara melakukan serangan balik kepada Mongolia, ketemu di Selat Malaka, namanya ekspedisi Pamalayu, dan akhirnya Singasari dipimpin Kertanegara mampu menaklukkan Mongolia. Bangsa penakluk dunia takluk dengan bangsa Nusantara. Satu-satunya bangsa yang pernah menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara, berasal dari Malang, namanya Singasari. Jadi jangan dikira bangsamu itu bangsa kecil, bangsa bodoh. Bangsa kita bangsa besar dari dulu. Kita ini selalu dikecil-kecilkan sehingga nggak pede. Yang Islam akhirnya nggak pede kalau nggak Arab, yang modern nggak pede kalau nggak Eropa. Ini akhirnya karena nggak pede Kang, akhirnya akhi, ukti, itu tadi nggak pede menjadi orang Indonesia. Padahal kita udah menyelesaikan itu. Makanya ketika Islam datang, tidak boleh lagi menggunakan Muslim kafir. Karena apa? Karena orang sini sudah menjadi satu dalam perbedaan, dalam kebersamaan. Maka akhirnya orang-orang yang datang ke sini mengambil sikap persis seperti sikapnya Rasulullah. Rasulullah hanya mengatakan, kalau kamu ketemu manusia yang berbeda suku, beda bangsa, hiduplah saling rukun, saling bertanggung jawab. Rasulullah hanya mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah, orang yang hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Maka kemudian konsep ra'iyah diadaptasi oleh kaum muslimin untuk hidup bersama bangsa Indonesia. Maka konsep ra'iyah itulah sekarang yang berlaku, yang menjadi rakyat. Rakyat itu konsepnya Rasulullah, ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Kita bukan people. Kalau people, kita bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Ketika dia banyak menjadi diktator proletariat. Kita ini adalah ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi Anda mau mencari negara paling sunnah, ya Indonesia ini. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, yang diserap ke bahasa kita menjadi masyarakat. Kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, maka lahir konsep musyawarah. Karena dulu yang nata adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Oh, ayo. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pemimpinnya namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Majelis diambil dari mana? Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Kurang Qur'ani apa Indonesia? Makanya kalau ada yang menyebut negara kita negeri tauhid, tapuken cangkeme ngomong. Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Makanya jangan salah, ketika Islam ketemu dengan peradaban Nusantara, konsep ro'iyah berlaku. Yang kawulo jadi kulo, yang hamba sahaya jadi saya, yang Sunda abdi jadi abdi, yang pukulun jadi ulun. Itu jadi, sehingga hari ini kita mampu menerjemahkan sebuah sistem yang ada, yang pernah dicanangkan oleh Rasulullah. Selamatlah perbedaan di Indonesia, sehingga Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, iki jenenge hadza min fadli rabbi ku ya iki. Ini Indonesia. Karena apa? Ya karena wali-wali tadi itu. Nah sekarang orang kuliahan sering digugat. Kenapa yang menyebarkan Islam ke Afrika sahabat, yang ke Eropa panglima perang, kok yang Indonesia wali? Nah ini yang kadang Anda harus paham, kenapa yang ke Indonesia wali, kok bukan saudagar? Karena Indonesia peradabannya adalah Hindu. Hindu itu yang ngomong agama, kasta tertinggi namanya Brahmana, itu kasta tertinggi, itu ngomong agama. Raja, kesatria nggak boleh ngomong agama. Wesya, pegawai nggak boleh ngomong agama. Apalagi sudra, petani pedagang. Petani pedagang tidak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh pedagang, itu tertolak secara epistemologi pengetahuan. Karena pedagang adalah sudra, yang cocok adalah wali. Karena wali itu adalah kelas kedua setelah Rasul. Dia nggak punya takut apa-apa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Karena mereka tahu programnya dunia. Wali itu tahu program dunia. Dunia itu kan ada programnya. Seluruh dunia itu ada programnya. Program itu ada di dalam harddisknya Allah. Ada cloud di langit sana, yang waktu Rasulullah Isra Mi'raj pernah ditunjukkan, ini loh cloudku, ini loh program dunia, harddiskku, kata Allah. Apa namanya? Lauhil Mahfuz. Itu catatan dunia ada di situ semua. Makanya orang Yahudi Nasrani menyebutnya tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Ini lagi cloud. Nah wali-wali Allah itu mengakses cloud ini karena manusia bisa mengakses, karena manusia punya sesuatu yang pernah diregister di situ. Apa? Roh. Sebelum diturunkan ke dunia diregister di situ. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Paketan ada, dikasih paketan. Paket nyawanya sekian, paket jodohnya ini. Kalau paketannya habis ya kick, mati. Sama dengan handphone. Handphone itu paketannya terhubung dengan satelit karena ada kartu. Paket apa saja di situ. Sampean pakai apa saja, handphone itu terhubung dengan satelit. WA catatannya ada, jejak digitalnya semua ada. Dalam keadaan sepi, dalam keadaan apa, miss call, ada catatannya. Sama dengan manusia, melakukan apapun ada catatannya karena terhubung dengan Lauhil Mahfuz. Makanya manusia kalau mau dimatikan sama malaikat tinggal di Sherlock udah kena, itu di GPS itu. Nah wali-wali itu paketannya besar. Kenapa wali paketannya besar? Karena wali itu suka browsing, suka download. Cara downloadnya gimana? Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Download 3 tahun, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Syekh Abdul Qadir download 25 tahun. Rasulullah download 15 tahun. Sunan Geseng 3 tahun, ya Allah. Sunan Kalijogo 3 tahun download, ya Allah ya Allah. Maka paketannya besar. Seperti
juga handphone, kalau paketannya besar dia bisa share it, bisa kirim gambar, kirim apa. Kalau nggak punya paketan, cari wifi gratis, gratisan .co.id. Kita juga sama, kalau kita nggak punya paketan, karena kita kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, 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 ya. Makanya kita ini kalau kirim doa, kirim Fatihah, kirim Quran, itu pinjem wifi. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Namanya apa? Kalau sana free wifi, ini namanya tawassul ila hadrati. Terus bagi wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin, share it semua, kebagian semua. Ada yang nggak percaya, oh doa kok dibagi, Fatihah kok dibagi, nggak nyampe. Kata siapa? Sepak bola aja nyampe. Cukup satu orang nonton sepak bola di Qatar sana, naikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama seluruh dunia. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Ini sama. Nah itu teknik para wali. Makanya kemudian wali ini punya wilayah. Nah kita ini daerahnya disebut wilayah. Wilayah itu yang jadi NKRI. Makanya tertulis secara resmi dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu jadi rahmatnya Rasulullah diadaptasikan kepada orang Indonesia, jadilah NKRI. Maka penerus para wali tidak boleh melukai NKRI, maka NKRI harga mati. Akhirnya begitu untuk menanam tadi ini jalan, akhirnya tanaman itu tumbuh, Islam tumbuh kazarin seperti tanaman. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yujibu zurra al yaghidha bihimul kuffar. Menjadi besar hari ini. Yang ke Eropa sudah macet Islam, yang ke Afrika sudah macet, yang ke Rusia sudah macet, yang ke Cina sudah macet, tapi yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Lah, hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang apal Quran paling banyak Indonesia, haji terbanyak dunia dari Indonesia. Loh kok tiba-tiba kita ini disuruh belajar sama negara-negara gagal? Belajarlah ke sini. Sana masih suku-suku, masih bangsa-bangsa, ribut nasab. Sini udah lewat fase itu. Jadi kiai udah nggak pernah ditanya kamu nasabnya siapa, kamu keturunannya siapa, kamu sukunya apa. Tergantung ketakwaannya masing-masing. Di sana masih meributkan suku, meributkan nasab, meributkan keturunan. Itu bangsa-bangsa yang sudah gagal. Itu terjadi di zaman jahiliyah. Ayo. Yes, kamu paham? You understand? Kita sudah sampai di tahap inna akramakum indallahi atqakum. Tinggal menunggu tahapan mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yaktasib. Kalau itu sudah akan ketemu dengan namanya lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Nah, itu tinggal menyongsong masa depan. Nah, masa depan bangsa itu apa? Intinya cuma satu. Sanggupkah bangsa itu melakukan produksi yang tadi saya sebutkan itu untuk mendampingi agama, mendampingi kehidupan sosial. Orang-orang harus belajar, anak-anakku sekalian harus belajar. Untuk apa? Untuk bikin produk-produk dalam negeri, untuk hidup. Jadi bangsa ini tidak tergantung sarung, tidak tergantung orang, mobil tidak tergantung orang. Semua sedang belajar untuk apa? Maka bangsa-bangsa yang besar adalah bangsa-bangsa yang bangkit, bisa berproduksi. Yunisma, capaian utamanya adalah menciptakan anak-anak yang mampu memproduksi, bukan manusia gagal produk. Slogan an-nadzafatu minal iman punya kita, tapi kita gagal produksi kebersihan.
Nggak, makanan kita yang baik adalah makanan yang halalan thayyiban. Kita gagal produksi makanan. Jadi kita ini masih bangsa-bangsa yang produk gagal kita ini. Nah, bangsa-bangsa yang lain berproduksi. Makanya industri-industri besar, produk-produk besar tumbuh di negara-negara orang karena sudah nggak ribut suku, nggak ribut nasab, nggak ribut apa, sudah menyelesaikan itu semua. Nah, kita ini dipaksa mundur. Kalau kita mundur, artinya kita akan dipaksa menjadi negara pasar, bukan negara produsen. Nah, kita belajar pada negara-negara yang lain. Sebelum berproduksi, belajar pengetahuan ke sana, ke sini. Orang Jepang itu bisa bikin laptop Toshiba, itu masuk melalui sistem pertahanannya Amerika, menduplikasi pengetahuannya, dibawa ke Jepang. Habis itu dia dipenjara selama 13 tahun. Punya sekarang lah Toshiba menguasai 30% pasar laptop dunia dulu, sekarang udah ganti. Semua punya. Tapi setiap bangsa itu ketika mau memulai pelajaran produksi, dia dijelaskan masa lalu bangsanya dan persiapan masa depan bangsanya. Amerika membangun bangsanya dari semua lini. Setelah belajar, anak-anak Amerika diajak cinta pada bangsanya. Karena ketika produksi, konsumsi terbesar adalah konsumsi dalam negeri. Maka Amerika membangun rasa cinta anak-anak bangsanya, tidak ngolok-olok bangsanya. Bikinlah cerita-cerita kebangsaan lewat produsen film dunia namanya Hollywood. Di Hollywood dibangun cerita-cerita kebangsaan Amerika, dari Wild Wild West sampai The Last of the Mohican dia bangun. Kalah dengan Vietnam, bikinkan film Rambo 1 sampai 6. Gagal dengan Baghdad, dengan Irak, bikin film Hot Shot. Gagal dengan terorisme, bikin film 12 Strong. Kalah dengan Cina, dia bikin American Shaolin, American Kungfu. Gagal dengan Jepang, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini anak-anak masa depan nggak boleh, nggak ngerti begini. Orang Jepang membangun kekuatan bangsanya selain dari teknologi, dia bangun dari cerita-cerita besar yang diproduksi oleh orang Jepang. Dari mulai ular putih sampai ular hijau, dari mulai Wong Fei Hung sampai Sun Gokong, dibangun semuanya. Jepang membangun kebangsaan semangat Bushido-nya karena dia menggunakan politik dumping. Produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal daripada di luar negeri. Maka semangat Bushido, bagaimana menjadi seorang ninja, bagaimana menjadi shogun, bagaimana menjadi samurai. Bahkan Jepang tidak boleh lagi mengulang konflik antara generasi tua dan generasi muda. Konflik Tokugawa dan restorasi Meiji nggak boleh diulang sama anak-anak Jepang. Bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Tuh, Malaysia menyongsong masa depannya, nggak boleh mengulang konflik dalam negerinya. Dia harus tahu masa depan Malaysia terdiri dari beberapa anak bangsa. Maka Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa, di situ ada anak-anak India, kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Nggak boleh lupa anak-anak Cina, tokoh kecil namanya Mei Mei. Nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Tapi kalian mulai mengolok-olok bangsa sendiri. Bendera Indonesia jelek, lebih bagus bendera Filistin. Filistin punya bendera tapi juga punya masalah. Setelah kemerdekaan, Filistin tidak bisa rukun di antar pasukan kemerdekaan. Antara Hizbullah, Fatah sama Hamas tidak pernah menjadi satu. Maka semenjak itu Palestina tidak pernah bisa tegak di negerinya sendiri. Kita setelah selesai perang kemerdekaan, semua pasukan kemerdekaan rukun dalam TNI, Polri, semua punya masalahnya. Kita punya presiden dijelek-jelekkan. Milih presiden itu butuh anggaran besar, butuh anggaran triliunan untuk memilih satu orang. Maka memilih presiden adalah pilihan besar. Tapi begitu presiden terpilih, kita lebih percaya sama Rocky Gerung yang tidak ada yang milih sama sekali. Ini kepala-kepala konslet itu. Kita memilih rektor itu dengan senat, dengan berbagai dinamikanya. Tiba-tiba kita lebih percaya pengkritik Yurisma yang tidak ada yang milih. Aneh.
Kita memilih senat Yunisma itu dengan tenaga dan semuanya. Begitu senat terpilih, kita lebih percaya kepada kelompok kecil yang di situ gagal dalam pemilihan senat. Kan lucu itu. Yo, jangan gitu. Tuh, kita punya Nabi Muhammad tiba-tiba lebih percaya sama Musodek, kan lucu. Nah ini logika-logika ini, bangsa kita harus maju ke depan. Karena kita sudah ketemu dalam apa dunia milenial scaling everything. Membunuh segalanya, yang konvensional udah hilang semua, ya kan, hilang semua. Mall sebentar lagi juga hilang karena diajar sama bisnis online. Dulu kantor pos habis, sekarang diambil sama WhatsApp karena tidak ada lagi orang nulis surat tapi semua langsung foto. Televisi habis, diambil sama WhatsApp. Media habis, diambil sama Google. Jadi hampir media-media besar, industri-industri besar diambil alih oleh satu kekuatan kecil yang di situ namanya WhatsApp sama Google. Sehingga dalam satu bulan WhatsApp, Google, Facebook mengambil duit dari Indonesia 200 triliun. Sampai harus mikir itu. Persiapkan Indonesia dalam era digital dengan satu catatan, daftarkan huruf Nusantara dalam domain internasional, dalam algoritma internasional. Kenapa Cina berani melawan Amerika? Karena Cina punya huruf yang disepakati dalam domain internasional. Dia lawan namanya Amazon pakai Alibaba, dia lawan Facebook pakai QQ, dia lawan WhatsApp pakai WeChat. Kita nggak bisa melawan apa-apa. Karena apa? Kita nggak punya huruf nasional selain huruf ABCD. Ini baru diperjuangkan. Makanya ketika Pak SBY bikin digitalisasi penduduk, nggak bisa di password karena passwordnya ABCD. Coba kalau kita mendaftarkan huruf Jawa terus di password Hono Coroko Belgedes, itu mungkin bisa. Ini tanggung jawab sampean manusia masa depan. Kita punya perkembangan ke depan yang masih sangat jauh. Bangsa ini harus terus bergerak. Sekarang dunia sedang bergeser dari cerita-cerita tentang Yahudi, dari cerita-cerita tentang Nasrani, sudah bergeser. Karena apa? Pemilik uang dunia sudah ketemu partner. Yahudi sudah ketemu teman bersama, namanya Cina. Yahudi sudah tidak ingin perang, makanya Yahudi ingin dunia damai. Agar apa? Agar serapan industri terserap lebih banyak, karena perdamaian serapannya lebih besar daripada perang. Ketemu dengan Cina, berkolaborasi tahun 2007, 8 triliun dolar digeser dari Bank Devisa New York ke HSBC. Kenapa mereka lebih percaya Cina? Karena Cina sudah nggak ribut agama. Cina kalau Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Kalau Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, dinai isun bokong dan Tuhan yang ngungsi. Dunia sudah flat. Pergeseran dunia sebenarnya kapan-kapan tak jelaskan dalam ruang yang lebih serius nanti. Wah, jelas satu-satu itu panjang. Fa insyaallah Yunisma akan terus bergerak ke depan menjadi bagian dari perubahan Indonesia, generasi emas yang terbuka pikirannya, yang gak dikit-dikit kufar kafir, musyrik. Nah itu tandanya selesai. Kalau sudah ada sirene, sudah selesai. Kalau di Jogja ada suara seperti itu tandanya berbuka puasa maghrib. Ya semoga semua ada berkahnya, ada ridho dari Allah, ada manfaatnya. Kita doakan seluruh sivitas akademika Yunisma, terutama Pak Rektor diberi kesehatan ya, sampean semua sampai lulus. Karena sekarang susah, kadang menunggu waktu lulus, tergoda oleh pacaran. Kalau mau menikah, menikahlah, lanjutkan sampai selesai kuliah. Saya sekolah semester 2,5 saya menikah dengan istri saya. Sekarang anaknya banyak dan saya tetap lulus walaupun 20 semester. Mudah-mudahan semua dalam ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.